hari-hari yang kita lalui diberikan kepada kita kekuatan untuk meneruskan pembangunan di Kabupaten Mangkok. Semoga kita melangkah pada kegiatan finalisasi yang marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar apa yang kita lakukan semoga diberkati dan memberikan dampak yang baik bagi keluarga masyarakat dan masyarakat baik hari ini maupun depan. Begitu saya minta Bapak kita memulai kegiatan kita visualisasi. Saya akan kita dengan doa bagi yang berkontribusi akan menyesuaikan dan saya tidak bisa dengan doa yang diajarkan untuk Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali lagi di siang hari ini Tuhan. Setelah umat yang percaya, kami boleh mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas, bahkan kegiatan dalam perjalanan hidup kami masing-masing dari pagi sampai pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pertemuan kami di siang hari ini bersama-sama dengan Bapak Bupati, Kabak Kelembagaan Biro Provinsi Papua Barat, bersama dengan staf dan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Kami akan membahas terkait dengan nomenklatur kelembagaan, keabsahan daripada nomenklatur dinas maupun bagian yang ada di pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan ini. Sebelum kami masuk di dalam pembahasan, kami berdoa Tuhan berikan hikmat marifat surgawi untuk senantiasa memampukan Bapak Bupati, memampukan Kabak Kelembagaan Biro Provinsi Papua Barat bersama dengan staf dan seluruh SKPD yang hadir pada siang hari ini, agar supaya apa yang menjadi prioritas program dalam kelembagaan ini boleh dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kasih dan tuntunan daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di siang hari ini Tuhan. Biarlah pertemuan di siang hari ini dari awal pertengahan bahkan berakhir daripada pertemuan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan semua salah dan dosa kami yang kami selalu lakukan melawan kehendak. Dan inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami menyerahkan pertemuan kami di siang hari ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. terima kasih Pak. Selanjutnya sebelum saya menyerahkan arahan dari Bupati dan saya dan mahal terkait dengan kemarin kami pertemuan di Bapak Saudara dan tidak sakit yang saya rasa itu saya itu ditempelin itu rasanya bahwa kepala dinas dan kapal Selamat siang. siang
kita itu berada pada arsiran mulai E. Kemudian yang kedua Pak, ini bukan sindiran Pak, bicara tentang berapa? Manokwari Selatan itu pegawainya masuk jam 10. Saya sudah catat 2 hari Pak, saya datang jam 8 itu ada 1 orang. Kemarin juga datang, tadi juga datang, belum ada. Ini berkaitan dengan kita kondisi profil kelembagaan wajahnya Manokwari Selatan. Jadi yang bagus Kabupaten Manokwari Selatan bukan karena Bapak Bupati, bukan juga Bapak Wakil atau Sekda atau asisten satu, tidak Pak. Kinerja yang dinilai adalah kita semua ini. Nah, itulah apa yang saya rasakan di sana. Saya mari seperti Boy saudara, yuk kerja saja. Bukan untuk kemudian yang kedua tentang finalisasi keabsahan perubahan nama traktor. Itu kalau itu kita IP-nya sudah jelas. Cuma hari ini yang perlu kita pahami yang pertama mengenai surat jamiah 3 dinas itu yang ada bersama-sama. Kita bagaimana kita sama-sama akan berdiskusi dengan kepala biro, kepala kabar kelembagaan provinsi Papua Barat untuk kita mencari solusi yang terbaik untuk kita punya dinas. Diskusi yang kedua, kita akan bersama-sama dengan bagaimana proses karena khusus dalam kelembagaan. Demikian sedikit pengantar saya. Dengan begitu saya akan berbicara dalam penjelasan saya pagi kita akan sama diskusi sebagaimana yang diketahui. Selanjutnya yang pertama Bapak Bupati dengan santun mempersilakan. Mengucap syukur pada Tuhan karena atas kasih dan rahmat perlindungannya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam rangka membicarakan agenda terkait dengan kelembagaan khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan dalam keadaan yang bersahabat antara provinsi dan kabupaten dan situasi ini dapat berjalan dengan baik pada saat ini. Baik, Kepala Biro yang sudah mendapat kabar beserta biro yang hadir, tentunya memasuki tahun ekonomi pimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode kedua sesuai visi misi. Mengambil salah satu pasal bahwa Bupati dan Wakil Bupati harus menjalankan pertama penataan administrasi dan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah yang ada. Dan itu periode pertama kita sudah lakukan sesuai tipologi dan pola yang ada. Dan saat ini untuk periode kedua tentunya Kabupaten Manokwari Selatan ini semakin berkembang, jadi saya juga semakin terbuka dalam hal beberapa dinas kita lakukan penambahan dinas, tetapi juga ada juga yang kita lakukan kerja kembali karena
maksudnya, tetapi waktunya tidak maksimal dan memberikan beban anggaran daerah bagi para pejabat. Kalau itu saja tidak apa-apa, tapi pejabatnya tipu-tipu lagi dengan proyek. Itu sudah benar lagi. Janji orang sana sini, satu kali kita tutup. Oleh karena itu hari ini hadir di sini mohon dukungan dan arahan dari Biro Provinsi dalam hal ini Kabak Lembaga, karena pada prinsipnya struktur yang sudah ada kami siap untuk menyesuaikan untuk periode kedua terakhir daripada kepemimpinan saya selaku Bupati dan Wakil Pemimpin Regu. Oleh karena itu terkait dengan struktur kelembagaan di sekretariat ini, kemarin sudah kami bicarakan, kami sudah evaluasi secara internal, dan saya setelah mempelajari dan sepakat setuju mohon kehadiran provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Lembaga, sehingga ikut memberikan saran masukan tetapi juga memperkaya struktur kelembagaan sekretariat, dan kami ingin tipologi kami menjadi IPB sehingga bisa maksimal sesuai beban kerja yang ada. Kabupaten Manukan Selatan dengan adanya berada di antara beberapa kabupaten kota dan arus urbanisasi semakin banyak padat penduduk, sampai yang tinggal di pinggir pantai kita relokasi karena bencana alam bilang, dinas bencana bilang itu sudah ada di poin 1, tinggal bencana terjadi dia langsung duluan ke laut. Ini yang menyebabkan pada kesempatan ini berharap pada kepala Biro Organisasi Provinsi Papua Barat yang diwakili Kabak Kelembagaan agar ikut memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan jenjang pemerintahan yang ada, mewakili Kepala Biro dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan struktur kelembagaan susunan sekretariat daerah Kabupaten Maluku Selatan. Tentunya setelah sekretariat sudah ada 3 asisten plus kabak-kabak, dengan sendirinya OPD menyesuaikan. Ya, saya pikir yang dapat saya sampaikan. Begitu Kepala Biro melalui Kabak Kelembagaan, saya harap pimpinan OPD semua dengar arahan yang dapat banyak bertanya. Hanya nanti kejawab banyak, perintah sampai perintah yang baik yang tidak baik, dan kamu marah sendiri. Suruh kasih kerja tugas dia tidak kerja, beban kerjanya dikerjakan orang lain. Nanti sampai ini baru tersinggung, saya juga bisa kerja, tadi disuruh nggak kerja. Jadi iya, terima kasih. Pegawai tadi mana ada? Ya. Kan siap-siap tapi semua loyo. Siap loyo. Sekaligus menepis isu. Tadi saya bicara soal acara yang kedua itu isu. Kalau yang tadi hadir sudah dengar, yang belum hadir belum dengar. Ada isu bahwa Don sekolah di mana? saya tidak mengundurkan diri. Kalau maju pada 2 periode terakhir.
Cuma saya tidak sampai 2026. Batasnya 2025 16 Februari. Jelas. Saya bilang, dia sini pakai dia subuh dulu. Ini perlu buat dia belajar lagi. Ini menjadi pemimpin baru tidak baca aturan lagi. Ini yang sekarang kita baca aturan, kita bicara aturan. Sebagai seorang birokrat harus tahu, harus dia pegang betul itu undang-undang, aturan, supaya jangan salah langkah. Kalau mereka yang tadi ngomong dulu buka pegawai tidak apa-apa. Kalau nggak anggota DPR kita maklumi. Saya maklum. Tapi kalau dia ASN, tapi DPR lagi kalau kita bilang wah tidak maklum, dia bilang saya juga baca undang-undang baru bapak tahu lagi outputnya bagaimana. Ya mungkin saya mau sampaikan bahwa saya bersama Pak Wakil Bupati dan beberapa teman-teman Bupati kami yang masa jabatan kami berakhir, yaitu Bupati Manokwari Selatan, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Pegap, Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong Selatan. Kami ini 2025 16 Februari lebu. Bukan 2023, bukan 2024. Kalau 2024 ada yang berminat untuk maju DPR provinsi atau DPR kabupaten atau DPR RI, cuti Di luar tanggungan negara. ya. Setelah itu masuk lagi menjalankan tugas. Itu kata undang-undang, bukan kata Iya. saya. Dan jelas itu. Cuti di luar tanggungan negara. Tapi ada yang bikin cerita lain-lain lagi. Bikin apa lain sesuatu, lain pemalas apel lagi. Yang tadi disampaikan Pak Sten. Jadi supaya itu diingat, supaya jangan sampai ini, supaya para OPD ini ingat, kasih tahu anak-anak gue. Saya belum tanda tangan punya surat apa ya untuk PPN ya. Jadi kalau malas-malas ya harus tegas. Jangan dengar dulu, saya juga anak putra daerah langsung loyo. Semua yang akan di muka bumi ini titipan. Putra daerah kita teramati hidup selamanya boleh. Ini putra daerah tapi besok juga tidur lurus. Jadi hanya bicara-bicara putra daerah, jadi artinya kalau bicara kata kalimat itu pada situasi apa dulu? Pila-pila dan sehingga tugas staf dan pimpinan itu ada di tatanan OPD. Jadi bingung mana yang kepala dinas, mana yang staf, mana yang CP, semua belah samping habis. Tidak tahu aturan. Nah, itu lagi. Itu kalau OPD kalau tidak ditertibkan, saya tertibkan lagi. Kalau saya tertibkan berarti sanksi. Itu pegawaian. Oh baca aturan semua, kau minum dia pukul baru kau kasih kemana. Aturan-aturan daripada saya yang bikin, kau tersinggung lagi. Saya pernah di kepegawaian sama-sama Nata. Bapak teman saya ada ini. Tapi dulu dia ganteng sekali. Bapak ini dulu satu kali bicara, kulut, kekilat, cinta semua langsung buntur. Kalau dia tinggal di Ambon, tidak ada banyak. Kenal baik, Bapak kita. Tapi sekarang beliau tetap masih sehat. Memang itu warisan dari bapaknya aja. Kalau bapak sehat, baik orangnya itu. Saya cuma ingatkan saja. Nanti kasih tahu sama kalian untuk staf-staf itu. Kalau ada staf yang dipanggil, diarahkan, ditegur, ada semua. Kita masih bagus. Kemarin Bapak Kepala Suku Besar Arfak, mantan gubernur, lewat dipegang, turun sore, datang masalah keluarga kita dulu bicara. Ini
Pak bisa dong dipegang, tapi tidak ada orang di kampus. Saya bilang itu pegang. Terus Mansel masih ada titik-titik. Masih ada titik-titik. Saya sudah bicara apa? Kemarin baru keturunan Roh Kudus. Jadi mungkin terpengaruh dari Roh Kudus begitu. Jadi saya harap ntar setelah dipaparkan oleh Pak Kabar berarti sudah jelas, saya sudah lihat secara garis besar dan pada prinsipnya Pak Kabar saya setujui dan nanti akan kita sesuaikan dengan usulan ini. Dan dalam waktu dekat kita juga mau melaksanakan pelantikan. Sejak dilantik kami berdua Bupati dan Wakil belum melakukan pelantikan. Masih yang lama-lama kita jalan di sore, jadi makanya dong swak-swak. Mungkin kita lantik orang di tempat-tempat yang baru karena kebun baru, tapi tidak ada betatas dan jelari pasti kan bawa di kebun lain. Itu saya pikir ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mari kita sama-sama. Tapi saya nanti tidak ikut pembicaraan karena mohon maaf, Roh Kudus suruh jadi ada ibadah di rumah. Jadi nanti ada yang tahu. Bos jadi jangan. Ini gender, jadi kita harus bantu dulu. Ya kita bikin jadi bos. Dan sampai cepat tanya, kau bantu kau punya mereka berapa kali kerja? Waktu selanjutnya kami sediakan. Nah, baik, terima kasih. Dan saya hormati Bapak Bupati Kepulauan Selatan, Bapak Asisten dan staf ahli pimpinan OPD. Dan saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Biro Organisasi yang sesungguhnya beliau berminat hadir, cuma dari malam beliau juga dapat surat hari ini ada pertemuan dengan KPK, sehingga beliau juga harus ada memberikan keterangan terkait dengan sistem kerja di pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga beliau tidak bisa menyempatkan diri datang ke sini. Padahal awalnya dari selesai dari Raja Ampat, setelah ada pembicaraan dengan Pak Asisten dan Pak Kabak, beliau sudah bersepakat untuk datang ke sini. Yang beliau sampaikan ke saya seperti demikian. Saya beliau sampaikan permohonan maaf untuk Pak Bupati, Pak Sekda dan teman-teman pimpinan OPD, asisten Manfaat Selatan. Pak Bupati tadi bilang ada keturunan, ada kudus turun di daerah ibadah. Mungkin saya singgung apa yang disampaikan Pak Bupati, jangan sampai beliau langsung beranjak dari tempat. Dengan pimpinan OPD nanti baru kita upload apa yang disampaikan Pak Bupati itu sebenarnya sudah kita tunggu, cuma pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan yang baru hari ini mau menyampaikan khusus untuk sekretariat daerah. Yang lain saya tidak bicara, nanti baru kita lihat. Karena tadi Pak Bupati bilang sekretariat daerah menjadi ukuran untuk pembentukan OPD. Jadi sekretariat daerah itu peraturan pemerintahnya sendiri, peraturan pemerintah nomor 56 tadi sudah disampaikan breakdown dari Undang-Undang nomor 23 dan PP 18 2018. Jadi yang perlu diingat bahwa membentuk perangkat daerah harus rasional, proporsional, efektif dan efisien.
sehingga tepat fungsi dan tepat tujuan. Akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengurangan belanja pegawai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, dan juga dapat memperbesar belanja modal untuk pelayanan publik. Jadi dengan demikian, setelah pertemuan ini khusus untuk sekretariat daerah, saya sudah disampaikan strukturnya oleh Ibu Ivon dan sudah saya lihat dan sudah memenuhi standar. Silakan diajukan. Itu khusus untuk sekretariat daerah, sedangkan yang lain-lain nanti kita bicara. Untuk sekretariat daerah ada penambahan asisten, ada penambahan bagian, dan dari tipe C menjadi tipe D itu sudah berlalu. Cuma Kabupaten Manokwari Selatan yang hari ini baru mau dimulai. Jadi nanti setelah selesai pertemuan ini merespon apa yang disampaikan Bupati, maka saya tunggu itu yang perlu saya sampaikan. Sedangkan yang lain-lain yang diajukan itu seperti tadi nanti kita bicara. Ada beberapa dinas yang tadi disampaikan Pak Bupati mau digabung, mau diperbesar, dan juga mau digabung nanti baru kita hitung. Sebab membentuk perangkat daerah ada hitungan. Kita tidak bentuk-bentuk saja. Ada hitungannya, terutama hitungan-hitungan dalam rangka pelayanan publik. Itu ada, kalau itu ada, tadi Pak Bupati bilang kalau itu bentuk-bentuk saja terus nanti kerja, baru nanti baru marah. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan untuk Pak Bupati. Jangan sampai beliau beranjak dari sini tidak sempat dengar apa yang saya sampaikan. Dan ini akan saya sampaikan juga, sudah saya sampaikan sama Pak Karo juga tadi malam setelah saya dapat informasi dari itu, saya tidak pelajari sebetulnya, saya sampaikan juga dengan Pak Karo dan bicara dengan beliau. Nanti kita menunggu dari teman-teman dari Kabupaten Manokwari Selatan menyurati resmi dengan surat Bupati. Tidak bicara-bicara, nanti bicara-bicara nanti ditolak. Macam pertemuan hari ini, cuma kita bicara dari Raja Ampat sampai di Manokwari. Tadi malam, kemarin sore saya sampaikan Pak Karo tanya saya mana surat? Surat ke saya mana? Saya telepon Ibu Ivon ini tadi malam jam 10:30. Ibu Ivon tolong bikin surat untuk saya. Sampaikan. Setelah saya tunjukkan suratnya jam 11 malam lewat, beliau ACC. Saya tidak bisa hadir karena dia juga kirim undangan KPK ini ke saya. Ini undangan KPK. Beliau mewakili saya. Salam hormat saya dan permohonan maaf kepada Pak Bupati dan dari ya, mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan yang lain-lain, mungkin nanti kita harus tahu bahwa penggabungan pembentukan OPD itu bukan selamanya harus misalnya perindustrian dan perdagangan. Terus ada tambah yang lain-lain lagi, tidak membentuk kelembagaan perangkat daerah itu sesuai dengan kewenangan. Jadi kalau kewenangan itu ada, kita bentuk. Dan kalau kita bentuk, seperti tadi saya sampaikan, ada hitungan variabelnya, indikator dan variabelnya ada dalam rangka pelayanan publik. Kalau tidak memenuhi standar dan nilainya di bawah 400, maka kita harus bergabung dengan salah satu bidang dalam dinas itu. Tetapi kalau dia di atas skor 500 sampai 900, mungkin nanti kita bentuk dia tapi dalam tipe C. Tapi kalau misalnya dia 900 ke atas, ya bisa kita bentuk dia dalam tipe B atau C. Jadi itu nanti tinggal
teman-teman nanti silakan, tapi nanti persetujuan Pak Bupati bukan kita. Memang ada beberapa yang sudah disampaikan ke saya, tapi nanti baru kita hitung. Tapi itu baru disampaikan secara secara lisan atau secara tidak resmi. Nanti harus disampaikan resmi di dalam surat Pak Bupati oleh Pak Gubernur sehingga kita kerjanya enak. Jadi saya minta juga teman-teman mungkin memperbanyak UPT. UPT itu ada di dinas. UPT itu melaksanakan tugas teknis operasional. Jadi bentukannya itu ada di dinas. Kalau teman-teman kesulitan untuk memberi nama, buka di masing-masing kementerian itu ada di sana. UPT apa yang harus dibentuk di dinas di kementerian itu seperti apa. Kalau misalnya itu cocok dan sesuai di sini, ya silakan dibentuk, nanti disampaikan ke kami kaji, setelah itu kami bentuk, kami berikan rekomendasi, Bupati tetapkan dengan peraturan Bupati. Ya, seperti demikian. Jadi jangan sampai teman-teman kalau misalnya tugas-tugas itu susah atau tugas-tugas itu berat, tidak bisa dikerjakan di kantor, lebih baik dikerjakan di UPT saja, tidak usah dikerjakan di kantor. Ya. Yang berikut saya untuk pengetahuan saya perlu sampaikan perhimpunan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di daerah. Yang bisa digabung itu dinas-dinas mana, dan yang tidak bisa digabung itu yang mana-mana. Jadi kalau tidak bisa digabung, jangan paksa digabung, sebab imbasnya ada di SIPT Permendagri 90, rekening uang tidak ada di OPD itu. Jadi jangan coba-coba bikin lalu bilang ini jadi, supaya tadi Pak Bupati bilang ada uang bahkan tidak seperti itu, nanti percuma kasihan. Misalnya saja ini ada beberapa waktu lalu kita bikin limbah B3 di Manokwari yang seharusnya ada di PU, dibikin di lingkungan hidup, akhirnya tidak bisa disetujui karena tidak ada rekeningnya di lingkungan, adanya di PU. Nanti kalau mau proses pencairan uang, urusannya panjang. Jadi saya sampaikan ini menjadi pengetahuan semua untuk kita. Ya, pertama pendidikan bisa digabung kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata. Yang kedua kesehatan bisa digabung dengan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini kalau ada ini yang kemiripan, yang mirip-mirip dan cocok dan bisa digabung. Tinggal nanti diperkaya di fungsinya. Yang ketiga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum dan urusan kebakaran. Itu dia berfungsi. Kemudian yang keempat, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja. Komunikasi, yang kelima komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Yang keenam, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Yang ketujuh, perpustakaan dan kearsipan. Mungkin itu 7 yang nanti Bapak bisa digabung. Kalau tadi Pak Bupati bilang ada yang nanti kita berlebar, tapi nanti ada yang kita persempit, kita merger. Tergantung beban kerjanya. Kalau beban kerjanya besar, maka bisa dibentuk dalam satu dinas tersendiri. Tapi kalau beban kerjanya kecil, digabung saja.
fungsinya nanti dipertajam juga di fungsi. Ya. Sehingga tidak memberikan dampak atau beban dalam belanja operasional maupun belanja pegawai, tapi kita lebih pada belanja modal dalam rangka pelayanan publik. Ya, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa struktur yang disampaikan ke saya seperti tadi, tapi nanti itu harus disampaikan ke Bupati. Saya tidak bisa terima saja seperti itu. Ya. Kalau tadi beliau bilang saya kenal dia, ini amat nyaman di situ di rumah, tapi ini di kantor di internet tidak bisa begitu, tentu sama salah. Iya. Jadi mungkin begitu. Jadi ketentuannya evaluasi memang harus evaluasi selain dilakukan tersendiri di kabupaten kota, tetapi nanti dilakukan juga oleh provinsi. Ya, jadi apa yang dilakukan hari ini itu baik dan betul, nanti tinggal kita tidak lanjuti. Yang lain-lain itu yang tadi saya bilang nanti baru kita lihat, tapi yang khusus sekretariat daerah kemarin kita sudah lihat bahwa memang sudah berubah tipe, tapi Manfaat Selatan di Hulu mengusulkan kemudian asistennya bertambah, bagiannya bertambah seperti yang disampaikan. Kalau misalnya UPT nanti dibentuk di dinas. Pak Bupati, yang satu yang saya sampaikan bahwa Bupati sudah menyurati kita dengan surat bupati saya lupa, tapi ada di saya, sudah didiskusi saya dan Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Karo, sudah ada di saya sudah dari bulan Maret saya tidak salah tentang UPT PPA Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan. Itu sudah beberapa kali saya koordinasi di Mahkamah maupun di UIFO. Mau kita berikan rekomendasi, tetapi belum ada tempat untuk aktivitas kegiatan tugas itu. Jadi kami belum kasih karena itu merupakan syarat. Andai kata kalau misalnya ada tempat yang dikontrakkan, kalau misalnya ada atau di Polres, kalau kita di Papua Barat itu di Polda, kita ada satu ruangan di Polda itu untuk PPA. Jadi di sana kita ada poluan apa saya tadi cerita, ada poluan apa ini juga. Kalau siapa yang pukul mai tua, dari kejar sana yang pukul poluan. Ini poluan. Kabupaten kota itu harus dibentuk PT provinsi, PT PPA. Jadi kita di Papua Barat baru berapa? Baru 4. Yang dibentuk sebagian besar 12 kabupaten dan 1 kota. Baru 4, berarti tinggal dikurangi, masih PR kita masih banyak. Termasuk Maluku Selatan sudah, tapi belum ada tempat. Padahal kajiannya sudah. Oke. Kemudian Tamrau, Kota Sorong saja. Nah, itu jadi itu berarti menjadi catatan saya ketika besar untuk Pak Bupati supaya itu dikenal. Iya. Saya potong Pak. Siap. Kita juga ada buku PT Dinas Kebersihan bisa kan? Bisa. Boleh. Ini kita usul karena honor ini banyak. Ada yang antara kerja yang dulu makan pinang nggak mama, bukan berarti bapak makan pinang. Jadi ini yang kita mau bikin supaya dan mereka ini mesin bapak para jalan cara bersihkan bawah jalan. Jadi gratis. Mungkin itu saja arahan saya.